Ya, pada 20 Maret lalu, Presiden Jokowi mengaku telah menyiapkan 3 juta butir kloroquine untuk menangani pasien COVID-19. Lantas seberapa efektif penggunaan obat ini? Telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon ada Dr. Nafrialdi, pakar farmakologi dan clinical research supporting unit FKUI. Dr. Nafrialdi, selamat sore. Selamat sore. Oke, Dok, penggunaan kloroquine ini memicu perdebatan setelah ada FDA melarang penggunaan obat ini di Amerika Serikat. Tapi pertanyaannya ketika Indonesia masih menggunakan, seberapa efektif sebetulnya kloroquine ini untuk menyembuhkan pasien dari COVID-19? Mengenai efektivitasnya begini masalahnya. Kita itu baru bisa menilai yang benar kalau lewat suatu uji klinik dibandingkan dengan pasien yang tidak dapat kloroquine dengan kondisi pasien yang kira-kira sama. Nah itu kalau di Indonesia masih dilakukan penelitian yang terlibat dalam solidarity trial namanya. Nah tapi itu kan juga malah di stop dulu pemakaian kloroquine-nya. Nah, sehingga sebetulnya efektivitasnya belum bisa dinilai dengan sangat objektif karena yang dilakukan itu kita berikan kepada pasien sebagian sembuh, sebagian tidak sembuh. Nah, terus mengatakan apakah ini efektif sebetulnya baru bisa terjawab dengan uji klinik yang baik tadi dengan pembanding. Nah itu harus dengan desain penelitian bukan dalam setting pengobatan sehari-hari karena akan beda kesan sehari-hari saja bisa saja kita terkesan obatnya baik misalnya tapi kan juga ada pasien yang tidak dapat itu juga sembuh misalnya makanya harus dibandingkan. Nah ternyata ada publikasi baru yang ternyata mengatakan ada efek samping pada jantung yang cukup mengkhawatirkan sehingga dilarang pemakaiannya gitu ya. Nah, namun di Indonesia sampai sekarang masih belum diubah ya protokolnya itu setahu saya sih karena kan baru saja dirilis itu larangan itu. Nah biasanya akan bicara lagi para pakar, ahli paru, ahli penyakit dalam, anak, di jantung gitu ya. Disimpulkan lagi apakah kita akan terus pakai atau tidak. Nah sementara ini setahu saya sih belum diputuskan apakah di stop atau masih jalan terus gitu. Oke. Dok, obat ini disebut-sebut berpotensi memicu kerusakan jantung. Apakah peneliti di Indonesia juga sependapat dengan hal tersebut? Kalau tadi kita dengar juga Presiden Jokowi dari bulan Maret, artinya ada bulan Mei, April, Juni, sudah 3 bulan harusnya penelitian itu bisa dilakukan ketika Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada penggunaan atau akan disediakan kloroquine di Indonesia. Ya sebetulnya kalau kita lihat protokol pengobatan yang digunakan di Indonesia sekarang itu memakai kloroquine atau hidroksikloroquine. Nah apakah membahayakan pada jantung? Itu sekarang dilihat begini, kalau pasiennya itu berat, nah itu hati-hati karena risiko kelainan jantung akan meningkat kalau kondisinya berat. Ditambah lagi kalau kondisi sebelum diberikan itu sudah bermasalah jantungnya itu jangan diberikan. Itu situasinya bagaimana gitu loh. Oke, baik. Dok, WHO sempat meminta negara yang terpapar untuk menyetop penggunaan kloroquine ini berdasarkan studi dari jurnal medis The Lancet. Apa yang sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi? Ya sebetulnya begini, suatu uji klinik itu bisa saja menemukan sesuatu yang tadinya kita nggak tahu. Nah karena mereka mengamati dengan menghitung misalnya berapa perbaikan dengan kloroquine, berapa yang tidak pakai kloroquine, berapa efek samping dengan kloroquine, berapa yang tidak pakai kloroquine. Nah biasanya begitu yang diambil kesimpulan bahwa ternyata obat ini potensial berbahaya. Nah itu biasanya teramati setelah dianalisis hasil uji kliniknya itu. Nah kalau kita tidak dalam uji klinik mungkin kita tidak sadar gitu ya. Bisa-bisa misalnya pasien yang berat kemudian meninggal dengan serangan jantung, kita nggak tahu apakah ini karena kloroquine-nya atau memang kondisinya memang begitu. Nah itu harus dilihat dari sekian ratus pasien baru bisa disimpulkan. Oke, baik. Dok, ada kisah salah satu tenaga medis yang pernah terkena COVID ini mengaku diberikan obat Tamiflu yang selama ini kita kenal sebagai obat untuk flu burung. Apakah Tamiflu ini juga efektif untuk kemudian menggantikan kloroquine yang diklaim bisa meredam COVID-19? Situasinya begini, Tamiflu juga dipakai bersamaan dengan kloroquine itu. Jadi pada pasien yang positif COVID itu ada beberapa obat, azitromisin, kloroquine, dan Tamiflu itu diberikan bersama, tambah lain vitamin apa-berapa gitu ya. Jadi masing-masingnya itu apakah efektif atau tidak untuk coronavirus ini? Sama juga jawabannya dengan yang tadi. Kita harus membandingkan pada pasien yang tidak dapat itu sama sekali. Nah itu yang susah, karena
kalau sudah menjadi protokol pengobatan rutin diberikan kloroquine atau hidroksikloroquine kemudian Tamiflu, ya kita nggak tahu membandingkannya dengan yang lain gitu loh. Jadi sudah susah menjawabnya. Kecuali kembali ke yang tadi di uji klinik ada kelompok yang dapat kloroquine saja tapi tidak dapat Tamiflu misalnya. Mana yang lebih baik? Nah itu juga pasiennya harus cukup banyak dan itu memakan waktu baru bisa disimpulkan jawabannya gitu. Oke, Dokter Nafrialdi, terakhir tanggapan Anda mengenai penelitian UNER yang menyebut ada stem cell yang kemudian bisa diklaim juga oleh mereka, bisa digunakan untuk meredam COVID-19, pergerakan COVID-19 di dalam tubuh, seperti apa, Dok? Ya, sebetulnya kalau stem cell itu kan fungsinya memodulasi sistem imun ya, disebutnya sebagai fungsi imunomodulatornya. Dengan diberikan stem cell itu kita mengharapkan reaksi inflamasi atau peradangan yang berlebihan yang berakibat buruk pada pasien itu bisa diredam oleh stem cell. Tapi stem cell ini bukan untuk membunuh virus. Dia tidak punya efek apa-apa terhadap hidupnya virus. Dia hanya memperbaiki kondisi pasiennya. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Dr. Nafrialdi, pakar farmakologi dan clinical research supporting unit FKUI, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia.